gituan. Saya minta nomor sama ini tongkat. Karena saya kalau ke rumah sakit tuh jalannya jauh. Kalau pakai kursi roda saya nggak mau. Saya lebih baik jalan pelan-pelan, pegang-pegang tembok rumah sakit itu kan. Nanti dituntun. Selama ini masih kontrol ke rumah sakit atau gimana? Tiap bulan harus Apa Bu yang kontrol? semuanya. Karena dokter kasihnya semuanya ke labnya itu. Mungkin sampai dapat dikasih buat obat zat besi, buat macam-macam lah. Saya kadang-kadang banyak banget. 17 kali minum, saya minum 17 butir. Nanti siang 7, malam 7. Capek saya minumnya. Kondisi kaki Ibu sejak kapan Ibu merasakan seperti Ya udah ada sebulan kali ya. Oh, sebulan Ini terakhir. dari sini sakit nih. Apalagi kalau bangun tidur, duduk lama sedikit ini. Kalau pergi jauh kaki bengkak. Tapi dibilang katanya ginjalnya bagus karena dikasih vitamin ginjal terus. Sama saya minum daun seledri direbus itu bagus buat ginjal katanya. Biarin deh kolot. Untuk ginjal. Untuk Ibu konsumsi gimana Bu? Makan sehari-hari gimana Bu? Saya Apa yang makan. dihindarkan? Saya makan kadang beli apa aja gitu, saya kurang nafsu makan. Memang sampai dokter kasih vitamin untuk nafsu makan. Saya nggak bisa lihat nasi. Jadi saya makan kentang aja saya mesti bikin sambal terasi, saya colek gitu, kentang kukus ya, itu baru bisa masuk. Terasi itu sambelnya jadi gimana Bu? Sambalnya Terasi itu? Mbak itu yang bikin sambalnya. Oh, bikin sambelnya. Terasinya dari Surabaya. Ya. Oke. Bu, ngobrol sedikit Bu tentang ini Bu, sosok Bapak tuh seperti apa Bu? Seseorang seperti apa? Gimana ya, saya kalau zaman dulu anak tuh takut sama orang tua. Jadi karena anak 14 yang boleh nyampur sama orang tua, yang nomor 1, nomor 2, yang 12 sama pembantu, makan juga sama pembantu. Jadi saya kalau ini saya kan masih kecil, suka main rumah-rumahan di ruang tamu, dengar mobil datang kabur. Jadi saya nggak punya begitu ngobrol sama saya, nggak pernah. Tapi kalau dari dengar cerita atau dari merasakan, apakah dia ini sosok yang jujur atau bagaimana sih Bu kisah selama hidupnya Bu? Bapak itu memang jujur sekali sih, saya dengar ya, baik, jujur. Jadi memang zaman dulu nggak kayak sekarang, ya kan? Maka saya ya Allah, saya bilang gitu. Kalau saya masih hidup sih nggak begini, karena aneh. Ibu yang Ibu tahu terakhir almarhum berdinas di mana Bu? Jakarta, kan dia meninggalnya di Jakarta, makanya dimakaminnya di Karet Bifak. Dia dari dulu pindah-pindah, anak 14 tuh ada yang di Indramayu, ada yang di Jogja, di Semarang, di mana, ke Padang, ke apa. Kan kalau hakim kan gitu, pindah sampai jadi hakim agung, terus melantik almarhum Bung Karno. Udah. Itu termasuk yang ada di foto itu ya Bu? Iya, ya itu foto ayah saya itu saya dapat dari ponakan saya dari Belanda. Di Belanda ada karena kebanyakan konferensi meja bundar. Tuh ayah saya ada. Ikut ya Bu? Maksudnya ya, Bu? Ikut dia ada. Saya tahunya itu ada. ada kenangan khusus nggak sih Bu? Atau yang Ibu kenang banget nih sosok ayah itu seperti apa? Enggak, Dari bisa dulu? gimana ya? Ayah saya tuh kebanyakan anak jadi lempar-lempar. Tapi kan dikenal jujur Bu ya. Waktu pensiun pun mungkin ada kisah-kisah waktu Ya, kalau pensiun biasa aja. biasanya. Kita ya dulu kan nggak gitu susah kan ya, karena masih pada murah-murah ya, masih sekolah yang murah ya nggak apa-apa. Kalau sekarang ya mungkin ya nggak tahu. Tapi infonya waktu pas pensiun hanya meninggalkan sepeda itu benar cerita yang itu? Ya, ibu saya yang bilang Sepeda ontel atau apa sih Bu? sepeda biasa. Sepeda biasa. Oh hanya meninggalkan itu ya Bu ya? Ya, sama pensiun 2000 tahun dulu, Oh. tahun 52 dari Mahkamah Agung atau di lapangan Banteng. Nah, sekarang kalau patungnya ayah saya ada di gedung Mahkamah Agung di ini Medan apa tuh ya, ada dekat Gatot Subroto, itu tetangga itu. Sepedanya masih
Nggak ada Bu ya. Sepeda udah laku nggak ada. Oke. Bu, kalau sampai saat ini Bu, setelah perhatiannya sudah sejauh mana Bu? Apakah ini baru perdana tuh Enggak, bagaimana? yang ini yang baru pertama Bu Menteri datang. Kalau yang lain masih ada dapat bantuan juga dari pemerintah. Tapi Itu yang kata Bu Menteri bilang itu ada. Tapi kalau sering ditengok sama pemerintah pernah nggak sih Bu? Kalau apa? Ditengok sama pemerintah ke sini gitu? Pernah Enggak. nggak? Oh baru ini ya? Nggak ada, baru ini aja. Oh, baru ini yang pemerintah turun langsung itu baru Iya. kali ini semenjak Ibu mulai apa namanya almarhum meninggal dunia, Iya. baru pertama kali ini Iya. sepanjang hidup Ibu. Iya. Oke. Iya. Bu, harapannya ada nggak sih Bu? Mungkin Ibu berharap kayak pemerintah harusnya bisa lebih intens memperhatikan atau bagaimana sih Bu harapannya sendiri dari Ibu? Kalau itu saya kadang-kadang nonton TV, kapan ya saya punya rumah. Kalau gitu, ya mudah-mudahan di pemerintah dapat bantuan gitu ya. Pingin juga, capek kita kontrak terus gitu kan ya. Berarti sekarang rumah masih kontrak ya Bu? Ya, udah 6 tahun saya kontrak. Per bulannya berapa Bu? Setahunnya 18. 18 Oh, juta. 18 juta. Itu dibayar sama anak Ibu sendiri. Iya, dari kakak saya. Oh, dari kakak Ibu ya. Kakak ipar gitu kan. Ini kakak saya udah meninggal yang perempuan. Oh. Ini kakak laki, kakak ipar. Oh, jadi berharap itu yang saat ini dibutuhkan mungkin rumah Bu ya, tempat tinggal. Pingin sih, tapi Pengen ya ya. nggak mungkin lah. Sampai harapan ada ya. Iya ada. Oh, ini yang minta buat ini salah satunya Bu yang diminta Ini ya. sama ini alat pendengar. Emang pendengaran ada kurang juga sama jalannya. Bu? Ya, karena saya kurang dengar ya, anak saya juga mana yang bengong aja. Udah tidur sana. Ya, saya bingung ya. Mau datang Ibu Menteri, mau Ibu wanita. Aduh, ya gimana nih rumah saya rombeng begini. Bu, Ibu pas ditinggal almarhum itu usia berapa ya Bu? Kenapa? Usia berapa pas ditinggal almarhum? Bapak, Hmm. bapak saya Iya, Bapak kan meninggal. Pada Ah. saat itu Ibu usia berapa? 3 tahun. Oh 3 tahun. Iya. Kecil banget ya Bu? Kenapa? Iya pada saat Ibu kecil berarti Iya. ya saat itu ya?